Masih bersama Babinsa. 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 Kalian semua mendengarkan Babinsa. 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 Masih bersama Babinsa. 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 Halo, 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 selamat datang di Babinsa, bincang-bincang bareng Basa. Terima kasih para penonton. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol di Babinsa selama pokoknya hasil editannya tim editor ya, sepanjang apa. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ditemenin bareng sama aku, Filza. Aku adalah mahasiswa MMFEB UGM dari batch 81 kelas I. Aku adalah salah satu staff relation officer dari MBASA 14.0. Kenapa sih hal itu perlu disebutin? Karena special guest kita hari ini juga berhubungan nih dengan itu, yaitu adalah CEO of MBASA 14.0, Kak Jerry Andrea Zaluhu. Halo Kak Jerry. Halo Filza. Ini panggilannya Kak Jerry, Kak Andreas? Sebenarnya bebas aja sih, tapi so far teman-teman aku tuh manggilnya Jerry. Oke deh, Kak Jerry. Kak Jerry, apa kabar? Sehat, masih bersemangat, tidak ada capek-capeknya untuk bekerja ya. Luar biasa, keren banget Kak Jerry. Jadi Kak Jerry, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol banyak nih sama Kak Jerry. Oke, Kemarin siap. juga kita udah sempet post di Instagram kalau kita bakal ada podcast bareng sama kakak, dan udah banyak banget question dari teman-teman yang kepo mau kenalan sama Anda. Seperti itu. Jadi nanti hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan kita bakal bagi jadi 3 section ya. Oke. Dan mungkin biar langsung kali ya, karena nih kayak ngapain sih banyak banget ngobrol Filza. Kita masuk ke section pertama, yaitu siapa sih Jerry? Oke, siapa sih Jerry? Siapa sih Kak Jerry itu? Oke. Perkenalkan teman-teman semua. Namaku Jerry Andrea Zaluhu dari angkatan 80. Pada saat ini sedang mengambil konsentrasi entrepreneurship. Perkenalkan, aku Chief Executive Officer dari MBSA 14.0. Oke, keren banget gitu. Banyak yang kepo, kesibukannya apa aja sih Kak? Sejauh ini biasa sih perkuliahan, karena kan aku masuknya kelas senior eksekutif MBA, jadi itu kelasnya Sabtu, tugasnya juga ya begitulah, sekali kelas itu ada 2 sesi. Selain itu ya kegiatan-kegiatan organisasi MBSA dan juga kegiatan-kegiatan inilah di luar kampus juga. Kegiatan di luar kampusnya boleh tau nggak apa? Contohnya yang sekarang sedang sering aku lakuin itu badminton sih. Tapi di dalam kegiatan kampus juga ada sih ikut kayak latihan rutinnya badminton tiap hari Rabu sama Jumat. Terus juga kadang main sama teman-teman di luar kampus kayak sekali seminggu kayak gitu-gitu. Nah tadi dari kesibukan itu ada pertanyaan nih Kak di Instagram, dari ini ada 3 yang sama pertanyaannya. Oke. Dari Kak Natasha Rahma, Dava Muafa, sama Pavita Salsabila. Tips ngatur waktu dong Mas Jerry, gimana sih biar balance antara kuliah, bahasa, sama kegiatan lainnya? Oke. Kalau dari aku pribadi sih sedikit tips. Mungkin kalau ini kalian pikir bermanfaat boleh ditiru ya. Cuma ini kalau dari aku pribadi, yang pertama itu adalah mengatur jadwal. Atur jadwal perkuliahan itu penting, kayak tugas-tugas. Terus mengatur jadwal juga nih sama kegiatan organisasi, kan ada MBSA, ada juga kegiatan-kegiatan klub juga harus kita jadwalkan. Kemudian yang kedua itu menentukan skala prioritas juga itu penting. Misalnya tugas itu udah mau deadline, otomatis itu harus lebih diduluankan. Lalu jaga kesehatan itu penting juga ya Zaya, karena kan kalau kita sakit otomatis tugas-tugas perkuliahan, tugas-tugas organisasi juga itu bakal terbengkalai. Gitu. Oke, tadi berarti ada 2. Pertama skala prioritas, kedua jaga kesehatan ya.
yang skala prioritas. Aku mau tahu dong, Kak Jerry prioritasnya kuliah dulu apa bahasa dulu? Kalau dari aku pribadi sih perkuliahan ya. Asik. Karena asik. ya kalau misalnya kita organisasi bagus, tapi kita nggak lulus mata kuliah gimana Zah? Betul banget. Jadi harus tetap tanggung jawab akademik nomor satu ya. Betul. Tuh, terus tadi yang kedua jaga kesehatan berarti udah jarang tumbang ya Bapak. Jangan di-spill. Oke deh. Dan pertanyaan yang ketiga nih dari Kak MC Maharani. Oke. Are you an early bird or night owl person sih? Oke, ini And pertanyaan. why? Oke, pertanyaan dari Maci ya. Ini berarti aku nilai diriku sendiri ya Zah ya. Betul. Kalau dari aku pribadi sih kayaknya yang night owl ya, Mhm. owl. Karena memang kalau siang-siang itu Zah, itu tuh biasanya aku gunain buat ini sih, buat bersosialisasi, entah itu kegiatan perkuliahan, entah itu kegiatan organisasi, atau bahkan bersosialisasi dengan teman-teman aku yang di luar kayak gitu. Dan untuk malam itu biasanya aku gunain buat produktivitas sih, kayak ngerjain tugas. Karena menurut aku malam itu lebih tenang, lebih tidak ada noise dari suara-suara kendaraan, motor atau mobil. Jadi aku bisa benar-benar fokus nih kalau mau ngerjain sesuatu kayak gitu. Berarti bisa disimpulin sebenarnya 24 jam ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Karena yang siangnya buat networking related, yang malamnya lebih ke apa tuh? Working dan juga study related kali ya. Iya, betul. Asik. Oke deh. Nah, ini kita udah waktunya masuk ke section kedua, yaitu Jerry dan Basa. Ini juga sama nih, pertanyaan yang kayaknya emang selalu akan dibuka dengan pertanyaan yang banyak yang menanyakan. Kenapa sih kamu mau jadi CEO? Kan padet banget nih perkuliahannya. Apa motivasinya? Oh, oke. Motivasi aku tuh yang pertama mungkin ini ya, aku tuh pengen keluar dari zona nyaman. Taking challenges. Karena menurut aku dengan kita berani untuk mengambil something new gitu, kita bisa benar-benar kita bisa tahu bagaimana cara menghandle permasalahan-permasalahan yang mungkin abu-abu di kita, dan itu betul-betul kayak ngebangun diri kita. Yang kedua itu kan sebelumnya aku pernah ikut MBSA 13.0 ya. Di situ aku sebagai staff akademik. Di situ aku udah bisa melihat bagaimana dinamika yang ada di MBSA 13.0. Tapi sebelumnya aku juga pengen mengapresiasi kepada teman-teman di MBSA 13.0, karena di situ sangat aku ketemu banyak orang, ketemu banyak temen, belajar banyak hal juga. Tapi kan di balik itu pasti ada baik, pasti ada buruknya juga. Nah, beberapa hal yang perlu dievaluasi itu menjadi keresahan aku yang ingin aku perbaiki di MBSA 14 ini. Oh gitu. Jadi ada beberapa hal yang harapannya nanti bisa kita tingkatkan ya di MBSA. Betul sekali. Oh, visi misinya apa sih Kak? Nah, oke. Jadi di kepengurusan MBSA 14.0 ini visinya adalah menjadi asosiasi mahasiswa yang dinamis dalam praktik dan pengembangan diri guna menghadapi tantangan profesionalisme. Nice. Jadi keren ya? Dinamis, keren banget. Tadi gimana? Dinamis dalam praktik dan pengembangan diri. Oke, dalam menghadapi tantangan profesionalisme. Oke, keren banget. Oke, tadi visi ya Kak? Iya, betul. Kemudian misinya ada apa sih Kak? Nah, untuk misinya itu ada memaksimalkan sumber daya yang ada dan menciptakan wadah bagi seluruh mahasiswa MMUGM Yogyakarta. Oh, kalau yang ini aku lihat ada hal yang aku notice perubahannya, karena kebetulan aku handle class agent. Untuk pengumuman atau informasi dari klub itu juga udah pakai bahasa Inggris ya. Karena kan jadi benar-benar inklusif ya, teman-teman incoming di ASEAN Master dan juga teman-teman exchange jadi bisa dapat juga informasinya. Nice. Oke. Terus tagline-nya go together go further. Ya, betul.
Nah, jadi arti di balik tagline Go Together Go Further ini, Za, kita kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu itu sendirian, itu memang kita bisa lebih cepat sebenarnya. Kita bisa lebih cepat, tapi kita pasti akan luput nih di beberapa poin-poin penting, poin-poin kecil yang mungkin itu dampaknya akan besar ke depannya. Nah, kalau semisal kita mengerjakannya itu secara bersama-sama, otomatis itu kita akan bisa mengerjakannya lebih kompleks, lebih padat, dan itu kita bisa bergerak lebih jauh lagi. Otomatis semisal kita mengerjakan sesuatu, hal-hal kecil yang tadi mungkin kita luput itu bisa saling mengingatkan, saling membantu dan lain sebagainya. Gitu. Makanya ada quotes, if you wanna go fast, go alone, tapi kalau misalnya mau go far, go with your friends atau go together gitu ya. Betul sekali. Keren banget Kak Jerry kata aku teh. Oke, next question. Jadi setelah dikasih amanah jadi CEO, apa sih Kak hal pertama yang kepikiran di kepala Kak Jerry buat Mbasa 14.0? Yang pasti ini ya, kita MBSA 14.0 itu harus memberikan yang terbaik, memberikan yang paling maksimal sesuai dengan tanggung jawab kita juga kepada klub dan juga mahasiswa-mahasiswa. Terus yang kedua itu adalah bagaimana caranya as a leader itu bisa menyamakan persepsi seluruh pengurus dari BPH Shift dan juga staff itu memiliki visi misi yang sama. Sejalan ya. Sejalan, betul. Karena kalau misalnya sudah beda visi misi itu pasti bakal bakal ada yang menyimpang atau bahkan bisa menjadi bottleneck ya kalau bahasa dari operation itu. Bakal menghambat proses MBSA itu sendiri. Setuju. Kalau gitu sebenarnya konkretnya perubahan atau gerakan apa sih Kak yang mau digemborkan sama kepengurusannya Mbasa 14.0 ini? Oke. Jadi di MBSA 14.0 ini kita lebih kita lebih mendekatkan diri kepada klub. Jangan sampai kita ibaratnya suatu organisasi yang eksklusif. Jadi kita memang benar-benar harus merangkul. Toh apalagi anggota-anggota dari klub ini kan teman-teman kita juga ya. Jadi ibaratnya kita saling membantu lah. Kita membantu mereka membantu kita. Terus di sini di MBSA 14.0 ini ada program kerja yang juga merangkul mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan di luar negeri. Seperti Filza nanti ini akan melanjutkan program kerja MBA Abroad. Nah, jadi nanti dengan adanya program kerja ini, selain memberikan exposure kepada mereka-mereka yang tengah belajar di luar negeri, nanti tuh sebenarnya kita bisa juga tuh mengambil kegiatan-kegiatan yang mungkin di kampus kita belum ada, yang kemungkinan nanti semisal menarik untuk kita terapkan, maka nanti itu akan kita terapkan. Jadi lebih bersinergi sama klub-klub yang lainnya. Terus teman-teman yang di luar ini juga bisa tetap connect ya dengan teman-teman yang ada di sini. Dan jadinya bisa bawa manfaat juga gitu buat kita juga. Betul. Nice. Kalau dinamika organisasi yang Kakak harapin tuh apa sebenarnya buat Mbasa 14.0? Oke. Dinamika di MBSA 14.0 ini sebenarnya aku pengennya simpel-simpel aja sih. Ketika kita bekerja ya udah kita benar-benar profesional aja. Semua tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan maksimal sampai tuntas dan memberikan yang terbaik. Tapi semisal kita sedang tidak bekerja ya udah kita santai aja, kita ibarat teman aja, tidak ada gap antara C-level ataupun juga staff. Nice. Oke, terus kalau kesan pesan sejauh kepengurusan ini berjalan, apa yang mungkin dibanggain, proker yang udah jalan, terus rencananya gimana ke depannya nih proker-proker lainnya? Kesan pesan ya. Ini kan kita udah jalan ini ya Zaya, kita udah jalan 1 bulan, kira-kira 1 bulan lah ya. Sudah ada beberapa program kerja yang terlaksana seperti executive series, open house, booklet juga kemarin, sekarang juga sedang berjalan MBA Fest. Dari sudut pandang aku sendiri pribadi itu berjalan semua dengan bagus sih, dengan sempurna. Dan yang paling aku senang itu sebenarnya 3 divisi ini kompak loh Za. 3 divisi ini kompak, saling bantu-membantu. Kemarin itu di executive series di open house
itu kan PJ-nya sebenarnya akademik ya. Tapi itu benar-benar RO dan juga non akademik itu turut membantu. Benar. Bukan cuma di bidangnya masing-masing, tapi turun menjadi staff juga. Di MBFS nih juga nih panitia-panitianya itu ada dari RO, ada dari akademik juga. Jadi saling bantu-bantu aja sih sebenarnya. Iya, jadi tadi yang diharapkan untuk bisa bersinergi nggak cuma dengan klubnya, tapi yang internal Mbasa pun Internal juga alhamdulillahnya terjadi ya Kak ya. Betul sekali. Betul sekali. Kemudian apa sih yang Kakak pengen sampein ke Mbasa, klub sama Civitas MM? Tisu, ada tisu? Nangis. Boleh, masuk. Bagus. Tidak ada di briefing. Pesan untuk MBSA Club dan juga Civitas Akademik ini, kita sebagai sesama mahasiswa yang memiliki kebanyakan itu memiliki 2 job desk nih, sebagai mahasiswa pertama, yang kedua sebagai anggota klub. Bahkan kemarin itu beberapa teman-teman aku tuh ngambilnya ada yang 2-3 klub gitu. Dan itu sibuk banget. Jadi pesan dari aku itu tetap jaga kesehatan, terus juga atur jadwal kalian agar benar-benar seluruh job desk dan tanggung jawab yang kalian emban itu dapat terlaksana dengan baik. Terus jadi mahasiswa itu yang proaktif. Kemudian ini sih penting juga sih Za, tetaplah menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Karena kan kita kuliah di kampus sebesar ini ya, MMUGM, itu kan otomatis rugi dong sebenarnya kita kalau misalnya tidak bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi tetap jalinlah sosial dengan orang yang banyak. Iya. Terus untuk pertanyaan kedua tadi ya, boleh diulangi pertanyaan? Kesan-pesan buat member Mbasa 14.0. Ini pertanyaan dari Instagram dari Kak Ramadanti. Untuk member ya, berarti internal ya? Internal. Gila sih. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, dijawab di grup. Bercanda guys. Untuk pertanyaan kedua ya, tadi terkait pesan-kesan terhadap member MBSA 14.0. Tadi sebenarnya aku juga udah bilang ya Eza ya, aku tuh senang banget dengan dinamika di MBSA 14.0 ini, dimana ketiga divisi ini kompak banget lah, solid banget. Itu saling bantu-membantu, terus juga benar-benar akrab gitu loh Za. Tidak ada yang kayak berkotak-kotak gitu ya. Terus juga tidak ada yang tertutup Za. Komunikasi lancar semua. Benar-benar yang kemudian benar-benar ketika misal nih BPH Shift meminta laporan atau apa gitu, mereka dengan cepat langsung memberikan informasi yang kami butuhin. Gitu-gitu sih. Pokoknya dinamika MBSA 14.0 the best. Ya, nah tadi kan udah kakak sempat sebutin juga kalau kakak bergabung di Mbasa udah dari 13.0. Nah ada kesan pesan apa sih kak berkaitan sama kepengurusan Mbasa 13.0? Oke, kesan dari aku pribadi sih, aku salut banget sama kinerja dari MBSA 13.0. Itu benar-benar kalau udah soal jadwal, rundown, timeline itu udah pokoknya A sampai Z lengkap, pokoknya tidak ada inilah. Itu aku salut banget. Terus juga antusiasme dari seluruh anggota itu sangat bagus. Jadi kayak ini sebenarnya aku terapin juga ini ya dari MBSA 13.0 terkait yang tadi, kalau kita kerja ya udah kita kerja secara profesional. Tapi kalau misalnya kita di luar kerja itu kita santai aja. Kita ngobrol-ngobrol kayak teman aja. Itu sebenarnya aku terapin hal positif yang aku terapin kembali di MBSA 14.0. Untuk pesan ini sih sangat besar harapan aku ya sebenarnya. Kita kan udah ngebentuk keluarga di MBSA 13.0. Semoga nanti ke depannya itu keluarga ini betul-betul masih tetap utuh. Kita dapat bertegur sapa dimanapun dan kapanpun, dan tetap terjalin persaudaraan di antara kita semua. Amin. Nah, apa hal yang mungkin paling lucu atau paling berkesan yang kakak pernah alamin selama di Mbasa 14.0? Oke, ini
Meskipun baru sebulan ya saya, cuma itu pernah di awal kepengurusan itu ada rapat internalnya akademik, yang mana chiefnya itu Tasya dan kelima anggotanya itu mereka ngadain rapat. Ngadain rapat. Oh oke, ini ya apa Rapat offline. divisi Iya. akademik. Iya, betul, rapat offline. Terus tiba-tiba Tasya ngechat aku, Jer, datang dong ke rapat internal akademik. Siap. Datang dong. Data. Datang dong aku. Tiba-tiba ternyata salah satu anak akademik yang bernama Ya. Siapa Anda? ternyata dia yang pengen ngajak ketemu. Oh gitu. Ya. Di situ aku ditanya banyak hal gitu ya. Dan menurut aku itu lucu banget sih. Itu benar-benar gitu. kayak cukup kaget dengan wah, ternyata anakku antusias banget ya seperti itu. Oh wow. Jadi di situ posisinya aku dijebak sih. Ya. Mengingat tim divisi akademik ini 80-nya 1, sisanya 81, berarti ada kemungkinan bahasa 1 ya. Next. Oke. Itu lucu banget. Enggak. Aku kan nunggu klimaks. Oke, last question for this section. Ada pertanyaan juga dari Kamachi. What has been your most important learning since becoming a CEO sih? Oke. Ini Maci banyak nanya ternyata ya. Oke. Pelajaran apa sih yang aku dapat sejauh ini ya? Yang jelas itu aku lebih banyak belajar bagaimana caranya mengontrol diri sih. Lebih banyak mengontrol diri, bagaimana tata cara ngomong itu perubahannya banyak banget sih. Terus bagaimana harus mengambil keputusan secara cepat, bagaimana harus menjaga diri lebih sabar. Kemudian yang kedua itu mungkin ini ya, aku jadi lebih banyak kenal orang, lebih banyak tahu beragam jenis karakteristik orang-orang. Jadi aku bisa lebih tahu bagaimana untuk berhadapan dengan orang-orang dengan personality yang berbeda-beda. Karena secara langsung bekerja bareng atau berinteraksi ya kayak. Betul sekali. Keren banget menurut aku. Nah, kan Kak Jerry as CEO, kalau aku sih ekspektasinya aku bisa nanya apa aja nih ke kakak. Jadi kita ada section ketiga, yaitu Mari Tanya Jerry. Nah, buat section ini ada beberapa pertanyaan juga nih Kak, dan mostly dari Instagram. Yang pertama, bagi tips dong Kak buat anak rantau Jogja yang culture shock makanannya manis-manis banget di sini. Ini dari Kak Daniar. Oke, kalau ini aku bisa banget Zah ngasih tips sebagai orang Sumatera yang cukup kaget ketika datang ke Jogja. Itu sangat susah ya mencari makanan yang cocok di lidah. Jadi tips dari aku kayak cuma satu sih Zah. Datang ke Superindo, beli cabai potong, dibawa kemana-mana tuh. Oh iya. Paling itu ampuh. jadi biar balance ya, nggak cuma manis. Betul juga. Terus pertanyaan kedua, rekomen wisata buat healing di Jogja dong biar nggak pusing kuliah. Masih dari Kak Daniar juga nih. Oke. Ini kayak Mbak Daniar ini butuh ini ya, banyak masukan ya. Betul, karena lagi menyusun tesis. Referensi healing. Oke. Kalau ngomongin Jogja sih sebenarnya udah pasti soal alam ya. Mungkin aku bisa ini sih rekomendasiin Kaliurang atas tuh, mungkin bisa main skuter ya. Di Main sini ada foto skuter di Jakal. Di sini. Terus kemudian kita Jogja juga mungkin identik dengan kopi-kopian kali ya. Mungkin bisa ke apa? Kopi Merapi namanya ya, Kopi Merapi yang jauh itu. Itu juga datangnya malam-malam biar dingin. Tapi sakit. Setelah itu sakit. Healing banget tuh.
Terus yang ketiga ini ada nih pesan dari teman-teman MBSC juga, katanya banyakin ke masjid ya. Betul. Banyakin ibadah itu healing paling Iya, ini iya. sih paling. Cuma mungkin kalau yang ibadahnya nggak di masjid bisa ke tempat ibadah masing-masing ya. Disesuaikan. Disesuaikan teman-teman. Iya. Ntar kan bingung kalau yang lain. Ada lagi mungkin nggak? Udah sih. Udah itu buat tempat healingnya. Jadi tadi bisa kali orang atas, bisa minum kopi-kopian di apalagi yang di Kopi Merapi. Kopi Merapi. Jadi dingin-dingin juga. Terus habis itu yang ketiga ke tempat ibadah teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga. Mending ayam dulu apa telur? Oh, ini pertanyaan klasik ya sebenarnya ya. Coba kita pikir secara logis ya kali ya. Wow. Jika kita pikir secara logis, aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi kayaknya telur deh, Za. Telur dulu. Kayak telur deh. Datangnya dari? Nah, itulah yang masih misteri. Cuma aku dulu udah sempat, ini kan pertanyaan klasik ya Betul, sebenarnya. betul. Aku dulu sempat searching juga sih, iseng-iseng searching terkait ini. Kata Google sih telur. Gitu ya. Tapi telur kalau misalnya nggak ada yang mengerami kan Kak, nggak bisa jadi. Iya sih, bener ya. Mbak Daniar ini gimana sih Mbak? Nih kenanya kayak gini Mbak. Bikin pusing. Oke, next question. Kak pernah ngerjain tugas sampai nangis nggak sih? Gimana sih caranya survive di MM? Ini dari Kak Daniar juga. Oke. Untuk pertanyaan pertama tadi belum sampai nangis sih Za. Cuma memang ada penyesuaian lagi karena kan kemarin udah sempat lulus terus ada jeda waktu ya. Itu otak kita sudah rehat. Yeah. sudah Jadi rehat untuk belajar. tidak aktif sebagai akademisi ya. Ya, betul. Jadi ada penyesuaian lagi untuk belajar. Tapi untungnya pas itu aku ada sih teman-teman yang pinter-pinter, pokoknya yang jenius-jenius itu. Kami sering belajar bareng, kayak diskusi-diskusi. Jadi benar-benar membuka wawasan lagi, sehingga seluruh tugas-tugas itu ini sih tidak ada masalah sama sekali. Oh gitu. Jadi kalau nugas nggak sampai nangis lah ya, karena Nggak sampai banyak nangis. teman berbagi susah gitu. Betul. Kalau caranya survive di MM berarti gimana tuh Kak tadi? Caranya survive di MM, Cari teman. iya betul, betul sekali. Itu yang Cari mau saya teman jawab. buat berbagi susah. Sorry. Ya betul. Ada lagi nggak gimana biar survive Ya, di oke. MM? Yang penting itu dari pertama ya, mencari teman itu penting. Terus coba ini deh, tadi kan aku juga udah nyebutin jadi mahasiswa yang proaktif. Kita harus secara mandiri untuk mencari informasi-informasi berkaitan dengan mata kuliah ya. Terutama mungkin dari teman-teman yang beda jurusan. Ini kan hal baru semua. Jadi memang harus lebih aktif lagi untuk belajar mandiri agar bisa keep up nih sama teman-teman yang mungkin satu jurusan yang linear. Terus yang ketiga itu balik lagi sih, banyak berdoa, banyak Iya, beribadah. Luar biasa, Masya Allah. Kita emang kalau 14 point, ini lebih banyak mengingat-ingat Betul, yang betul, di atas. Betul. Lantai 5. Ada faculty meeting room guys maksudnya. Iya. Oke. Bisa aja Filza. Kakak tadi konsentrasi entre ya. Terus kan semester ini entre masuk ikut bareng sama Semba. Betul. Enak nggak sih Kak? Terus mungkin boleh kali share tips and trick biar bisa survive di sana. Oke. Untuk konsentrasi entrepreneurship ini sendiri sebenarnya kita ini ya Zah, kita dituntut untuk memberikan ide-ide kreatif, inovasi-inovasi baru yang nanti akan diterapkan pada bisnis model kita, bisnis plan kita. Terus tadi benar tadi terkait Semba itu enaknya cuma dimakan doang sih Zah, kebetulan. Kita jadi benar-benar hari Sabtu tuh tidak ada mengeluarkan duit untuk makan. Sangat ramah untuk anak-anak kos, betul? Betul. Ngopi juga disediain. Betul. Wow, luar biasa.
Nah, terkait tips and trick untuk mengikuti konsentrasi entrepreneurship ini, ya itu sih teman-teman harus lebih membuka wawasan lagi ya, lebih membuka wawasan, lebih banyak membaca riset-riset, terus karya ilmiah dari para ahli ini. Contoh deh di teknologi, sekarang teknologi apa yang sedang berkembang. Jadi nanti itu bisa kita susun menjadi suatu ide yang baru, sehingga nanti bisa kita terapin tuh menjadi bibit-bibit inovasi dan kreativitas kita ke depannya. Jadi teman-teman tuh banyak yang suka mikir kalau kayak entre enak dong, berarti pokoknya kan kita tinggal produksi sesuai dengan bagaimana maunya kita. Tapi sebenarnya buat survive di sana harus banyak research justru ya Kak. Betul sekali. Banyak research, banyak baca teman-teman. Oke, ini pertanyaan terakhir buat section ini, dan menurut aku ini pertanyaannya gong banget nih Kak. Oke. Apa sih arti leadership buat seorang Jerry? Terus leadership yang baik tuh kayak gimana menurut Kakak? Oke. Arti leadership ini sendiri ini menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi itu adalah peran yang penting terkait bagaimana suatu organisasi ini dapat berjalan dan bagaimana agar organisasi ini tetap pada satu visi dan juga satu misi. Lalu bagaimana sih pemimpin yang baik itu? Sebenarnya aku bawa simpel aja Zaya. Aku simpulin cukup 2 aja. Yang pertama itu komunikasi. Karena dengan adanya komunikasi itu bisa mengurangi, meminimalisir hal-hal yang mungkin menghambat proses kita. Terus yang kedua itu kerjasama sih. Kita kan di MBC 14.0 ini ada 3 divisi, akademik, non-akademik, dan juga relation officer. Nah, di sini seorang leader yang baik itu sebenarnya tidak hanya tidak hanya mengontrol, tidak hanya memonitoring, tapi tidak segan-segan atau tidak ragu juga untuk turun langsung membantu program kerja dari staff-staffnya itu sendiri. Karena kan kami juga tahu ya, sebenarnya kami pernah berada di posisi staff itu sendiri. Kami tahu gimana beratnya kerja kalian. Jadi menurutku pemimpin yang baik itu harus tetap turun ke bawah. Jangan hanya di atas angin aja. Wow, jangan hanya di atas angin aja guys. Oke deh, thank you banget Kak Jerry. Oke Kak Jerry, makasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya, ini seru banget. Jadi bisa tahu lebih banyak tentang Kak Jerry dan sosok Kak Jerry sebagai CEO MBSE 14.0. Mungkin dari Kak Jerry ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton Babinsa Podcast? Oke. Pertama-tama aku pengen ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton acara Babinsa Podcast MBSE 14.0 ini. Sedikit pesan dari aku, tetap jaga balance antara perkuliahan dan juga kegiatan organisasi. Teman-teman jangan takut untuk mengambil langkah baru ya, mengambil tantangan baru, keluar dari zona nyaman, karena percayalah itu bisa sangat membantu kalian kok. Ditunggu nanti ada oprek-oprek dari klub tercinta kita. Jangan lupa join ya teman-teman. Jaga kesehatan agar semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Yeay. Oke deh, thank you banget Kak Jerry sekali lagi, dan thank you banget untuk teman-teman semua yang lagi nonton dan yang udah nonton, udah mau selesai nih. Thank you banget semuanya. Jangan lupa buat di like videonya, di komen. Mungkin kalian bisa kasih ide ada apa sih buat bahas Babinsa Podcast di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya, share sebanyak-banyaknya, dan nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya kita ada video baru. See you semuanya.